Allah Subhanahu wa taala kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, gemari palo, cinawi, tata tentrem, kertara harja, negeri yang dihuni oleh penduduknya yang selalu kompak, guyup, bergotong royong, berkolaborasi satu dengan yang lainnya, bahu-membahu untuk bekerja sama menjadikan kesejahteraan, kedamaian, dan juga kebaikan sesama penghuni muka bumi. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang pemimpin-pemimpinnya adil dan amanah dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang adil diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadikan negeri ini makin hari makin berada dalam peradaban, negeri yang senantiasa menjadi dambaan setiap insan untuk menjadi penghuninya. Bagi para pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang hianat, pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, golongannya sendiri, mudah-mudahan Allah segera ganti dengan yang lebih baik, dengan kuasa Allah, dan diberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing dengan membacakan surat Al-Fatihah, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua dan juga kepada diri-diri kita diberikan ketenangan, ketentraman, diberikan qalbun salim, hati yang sehat, diberikan kesempatan untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa bekerja sama bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan meningkatkan amalan kita, sehingga pada saatnya kita benar-benar dalam keadaan orang yang memiliki kemampuan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal kita amal soleh dan soleha, dan pada saatnya kita berharap diwafatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar.
Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة بالبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari bacaan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ilaihin. Di hari Senin ini di pertengahan bulan Rajab, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kita diberikan kesanggupan untuk menjalankan seorang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu menjadikannya sebagai abdinya, sebagai orang yang senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan kitab suci Al-Quran, Asy-Syiratal Mustaqim, pedoman beribadah, dan juga sekaligus disebut dengan agama Islam. Ya. Kemudian kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah perintah, larangan, juga kabar gembira, dan juga ada ancaman serta ada kegiatan untuk membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs, dari nafs yang amarah meningkat menjadi lawamah, meningkat jadi mulhimah. Mudah-mudahan kita pada saatnya menjadi mutmainnah, yang radiyah dan mardiyah, dan nanti dikumpulkan dengan kamilah, orang-orang yang mendapat ridho Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di dalam kelompok manusia pengabdi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu, ayat itu sering dibaca kalau sedang begitu selesai memakamkan mayat, ya, menguburkan, selalu dibaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sok muringkak buru punuk Bu lamun ngadangu ayat eta teh Bu nya.
Padahal itu teh ayat untuk kita supaya menjadi orang yang tumaninah, orang yang tentram hati, orang yang tenang hati, orang yang senantiasa menghambakan ikhlas kepada Allah, orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, orang yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, orang yang senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan orang yang senantiasa menjalin silaturahim. Padkhuli fi ibadi, ayo ngumpul-ngumpul bersama orang-orang ahli ibadah, dan wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cara untuk bisa masuk surga, Allah memberikan pedoman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah kami mohon, kami mengabdi, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dan ketika mohon pertolongan, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sabar dalam arti yang sering kita bisa praktekkan adalah bersaum, berpuasa. Dan kalau sholat, insya Allah sholat sesuai dengan yang didefinisikan. Dimulai dengan menghambakan diri, niat kepada Allah, kemudian bertakbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum, ke kanan dan ke kiri, insya Allah. Dan setelahnya sholat, kita juga harus tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, bukan hanya wirid, bukan hanya ibadah-ibadah ritual, tapi Rasul juga memberikan contoh kepada kita seluruh perbuatan manusia yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, itulah namanya ibadah. Dan Rasul mencontohkannya dalam seluruh kehidupannya tanpa kecuali, dan semua kehidupan Rasulullah itu adalah Al-Quran, dan Rasulullah disebut dalam Al-Quran sebagai laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh teladan bagi semua manusia. Dan ketika memberikan contoh, beliau memberikan sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling banyak bagi manusia yang lain di dunia dan di akhirat. Saking banyaknya manfaat yang beliau berikan, sudah berada dalam keadaan di akhirat nanti, ketika semua orang nafsi-nafsi hanya mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing, Rasulullah masih mencari umatnya untuk diberikan syafaat, dengan syafaatnya memohon kepada Allah agar umat-umatnya ini diselamatkan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian beliau juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau juga bersabda, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Baik amal itu Rasul mengatakan khairukum. Yang terbaik amal di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an adalah bagian dari kerasulan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki tugas untuk membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa manusia, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kekotoran-kekotoran jiwa sehingga menjadi suci hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Malikul Haqqul Mubin, Shadiqul Wa'dil Amin. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk disebut orang yang mensucikan jiwa. Ya, salah satu upaya mensucikan jiwa adalah dengan cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam keadaan yang bahagia, istiqamah, berjamaah, sama-sama, bareng-bareng baca Al-Quran.
Kenapa harus bareng-bareng? Karena tak mungkin manusia itu bisa masuk surga sendirian kalau tidak karena berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Karena Rasul mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga Pak Dede manusia meskipun amalnya sehebat apa kalau dia memutus silaturahim. Ya. Dan manusia tidak akan masuk surga karena amalnya, termasuk aku kata Rasulullah. Jadi karena apa manusia masuk surga? Karena rahmat Allah. Jadi yuk kita niatkan dalam kalbu kita, bahagiakan diri kita masing-masing, istiqomah untuk berjamaah. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Jadi yuk kita berjamaah, jangan sendiri-sendiri, hindari sendiri-sendiri. Karena ketika kita sendiri-sendiri, maka iblis dan setan paling demen sama yang suka menyendiri. Ingat Bapak Ibu, kalau ada yang manusia yang suka kemasukan iblis, kemasukan setan tuh biasanya lagi menyendiri. Hati-hati Pak, bisi dirawu kelong, ya kan gitu. Nu dirawu kelong, nuker berjamaah, nuker sorangan Bu. Nuker sorangan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang gemar berjamaah, istiqomah dan bahagia hatinya. Ciri bahagia tadi apa Ibu? Ridho Allah Tuhannya. Yang kedua, ridho Islam agamanya. Yang ketiga, ridho Nabi Muhammad sebagai contoh teladan hidupnya. Begitu kita mengucapkan ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul, itulah bahagia. Orang yang tidak ridho Allah Tuhannya, orang yang tidak ridho iman Islam agamanya, orang yang tidak ridho kepada Nabi Muhammad tidak akan bahagia. Ya, meskipun secara duniawi mungkin kelihatan seperti bahagia. Ketika kita ngomong ridho kepada Allah, ridho kepada Islam sebagai agama, dan ridho kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka cerminannya adalah kita membaca Al-Quran. Sehingga Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia dalam beramal di antara kalian adalah membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itulah tugas kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang digolongkan ke dalam manusia yang bahagia, berjamaah, dan istiqomah. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dan kita absen dulu nih, kita cek dulu sebelah kanan di saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin hadir, sebelah kiri hadir, dan depan juga hadir insya Allah. Di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir keluarga Ibu Dewi dari Bandung bersama keluarga. Mudah-mudahan ya ibundanya segera diberikan kesembuhan ya dari apa yang menjadi bagian dari perjalanan hidup sebagai orang tua yang sedang sakit dan dalam perawatan. Kemudian dari keluarga Ibu Apis di Ranca Ekek, alhamdulillah. Kemudian keluarga Ibu Eis di Bandung apa di Sumedang. Biasanya beliau kalau tidak di Bandung di Sumedang. Kemudian berikutnya adalah keluarga di Kang Ahmad Widiadi, dia juga di Bandung ya. Mudah-mudahan semua yang hadir saat ini ya. Siapa? Andi yang mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah seorang jamaah kita meninggal dunia, Pak. Andi ya, di rumah meninggalnya. Di rumah? Di rumah? Oh, di rumah sakit meninggalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, dia juga diampuni dosa-dosanya, dia diberikan tempat yang penuh rahmat di alam barjahnya, dan dijauhkan dari azab serta siksa kuburnya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nujulahu wa wasi' madhulahu birahmatika ya arhamar rahimin. Masih di rumah sakit, belum dibawa pulang. Rumahnya di rumahnya, insya Allah
Mudah-mudahan kita diberi kesempatan nanti untuk kajian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah dengan membaca surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat ketiga yang diturunkannya di Madinah atau surat Madaniyah. Kita akan baca hari ini mulai ayat ke-7. Ya, mulai ayat ke-7. Ya, kita terdahului itu ta'udna oleh ayam. Ya, ayam oleh ta'ud. Gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita sama-sama Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ayatnya ayat ke-7 surat Ali Imran. Yang di dunia maya sana silakan kalau mau dihidupkan speakernya supaya kita bisa saling mendengar. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ummul kitabi wa ukhra tasabiha. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما يذكر إلا أولو الألباب.